Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Uta listeners. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya hari ini Garsa Fahrizal akan membawakan program tutorial radio pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, kode mata kuliah MKWU 4107 pada topik peran manusia dalam kehidupan dan tanggung jawab manusia terhadap sesama dan alam. Bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Juliana Simangungsong, MH, MPD. Baik, saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Tutorial Radio. Program ini disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia. Dan siaran ini bisa teman-teman saksikan secara live streaming melalui channel YouTube kita, channel YouTube UT TV, dan juga melalui live Instagram kita di @radio.ut. Dan apabila teman-teman mahasiswa dan UT listeners yang sedang menyaksikan topik kita pada siang hari ini ingin bertanya mengenai topik kita yaitu peran manusia dalam kehidupan, tanggung jawab manusia terhadap sesama dan alam, teman-teman bisa langsung berkomentar untuk bertanya di live komen YouTube kita atau juga DM Instagram kita di @radio.ut atau bisa memesan WhatsApp UT Radio di 081210392726. Baik, saudara mahasiswa sudah hadir di studio UT Radio pada siang hari ini yaitu ada Ibu Juliana Simangungsong MTH MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Garsa. Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Oke, baik. Ibu, kita akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen pada kode mata kuliah MKWU 4107 edisi 1 ya Bu? 03. Oh, 4103 ya, baik. Betul. Nah, dengan topik yaitu peran manusia dalam kehidupan, tanggung jawab manusia terhadap sesama dan alam. Menarik sekali nih pembahasan Iya. kita pada siang hari ini. Menarik tentunya. Oke, Bu Juliana boleh disapa terlebih dahulu teman-teman mahasiswa dan listeners yang sedang menyaksikan live streaming kita pada siang hari ini. Silahkan disapa. Halo semuanya. Shalom semua mahasiswa, mahasiswi Kristen Universitas Terbuka ataupun yang sedang menyaksikan siaran ini. Salam kenal dari saya Juliana Simangungsong. Oke, baik. Oke, untuk listeners dan teman-teman mahasiswa, tadi Bu Juliana sudah menyapa kita semua ya. Langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini ya Bu Juliana ya. Siap. Oke, Ibu, saya ingin bertanya Ibu, mengapa masih ada kesenjangan antara kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap sesama dan alam dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Bu Juliana bisa menjelaskan terkait hal tersebut Ibu, silakan. Iya. Jadi meskipun banyak orang telah menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan sesama dan alam ya, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesenjangan ini terlihat dalam ada 3 hal yang saya catat. Mas Garsa, boleh panggil Mas Garsa Boleh. atau Kak Garsa ini ya Pak? Kak Garsa boleh, Mas Garsa boleh. Mas Oke, Garsa, ya. silakan Mas Garsa aja. Mas Garsa. Jadi kesenjangan ini terlihat dalam 3 hal. Yang pertama itu kurangnya kesadaran ya. Jadi banyak individu dan masyarakat belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya tanggung jawab manusia terhadap sesama dan terhadap alam juga di mana kita tinggal. Masih banyak yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok sehingga mengakibatkan kepentingan sosial dan mengabaikan kepentingan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, penerapan yang tidak konsisten ya. Mungkin hari ini diterapkannya oke, nanti malam udah berubah lagi. Iya, betul. Jadi tanggung jawabnya hilang. Pas hari ini ada, besok mungkin Lupa. belajar hari ini oke, nggak belajar besok udah lupa. Jadi penerapannya tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan yang terpadu. Jadi saya di beberapa sekolah gitu ya Mas ya, melihat bahwa tidak semua sekolah mengajarkan tentang bahwa kita ini punya tanggung jawab menjaga lingkungan kita termasuk sesama dan juga alam. Begitu Mas Garsa. Jadi artinya ada beberapa poin ya teman-teman ya. Mengapa sih masih ada kesenjangan antara kesadaran akan tanggung jawab manusia ini dengan alam ya? Tadi ya Bu Juliana, yang pertama mungkin kurangnya kesadaran dari individu tersebut. Yang kedua mungkin juga adanya penerapan yang tidak konsisten yang tadi Bu Juliana sudah sampaikan ya. Hari ini mungkin belajar A,
mungkin besok juga sudah lupa ya, Iya, nggak konsisten betul. ya, karena tidak sungguh-sungguh Tidak mungkin ya. sungguh-sungguh. Nah, dan terakhir mungkin ada kurangnya pendidikan yang terpadu ya Bu Juliana ya. Mm-mm. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kembali Bu Juliana Iya. terkait hal tersebut. Apa pentingnya mengintegrasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu manusia memahami tanggung jawab mereka terhadap sesama dan alam ini? Iya, jadi sangat penting ya kita harus paham karena dengan mengintegrasikan ini kita dapat novelty atau kebaruan ya. Ya, yang ada 3 juga. Yang pertama itu pendekatan holistik. Jadi ketika kita mempelajari ini materi tentang peran manusia dalam kehidupan, tanggung jawab manusia khususnya terhadap sesama dan alam itu menawarkan pendekatan yang menyeluruh dengan menghubungkan aspek spiritual dengan aspek sosial dan ekologis gitu. Jadi holistik. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks zaman sekarang yang menghadapi krisis sosial dan lingkungan global. Kemudian kebaruan yang kedua yaitu integrasi ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak orang mengetahui ajaran Alkitab, namun pengaplikasiannya dalam hubungan dengan manusia dan sesama itu bahkan alam itu terkadang tidak cukup diekspresikan. Dengan mempelajari peran manusia melalui perspektif Imago Dei ya, gambar dan rupa Allah, kita dapat memahami betapa pentingnya tanggung jawab moral kita terhadap alam dan sesama, serta bagaimana hidup sesuai dengan ajaran yang Yesus Kristus ajarkan dalam tindakan nyata bisa kita lakukan. Kemudian kebaruan yang ketiga atau novelty ya, keterkaitan dengan krisis global gitu. Jadi kenapa peran ini penting, sangat penting karena berkaitan dengan krisis global saat ini ya. Mempelajari tanggung jawab ini juga sangat relevan dengan krisis global yang tengah kita hadapi, baik dalam menghadapi ketidakadilan sosial maupun kerusakan lingkungan. Jadi pendidikan tentang peran manusia membentuk pola pikir yang lebih peduli terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan sosial di tingkat global. Jadi saya rasa sangat penting untuk mempelajari ini. Iya, betul sekali Bu Juliana ya. Karena menarik sekali ya tadi pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Juliana terkait kurangnya krisis global ini ya. Karena mungkin setiap orang sekarang udah kurang aware ya terhadap ya sosialnya, terhadap alamnya dan lain-lain. Jadi makanya banyak sekali kejadian-kejadian yang saat ini kita bisa lihat sesama ya baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, khususnya untuk di alam sendiri ya. Banyak sekali orang yang sudah nggak peduli tuh sama lingkungannya. Mas Garsa mungkin ini lari dari topik tapi masih agak berhubungan. Boleh gimana? Ketika ada misalnya kecelakaan di tengah jalan, orang nggak langsung cepat menolong, tapi lebih cepat mengeluarkan HP lalu videokan supaya viral. Iya. Nah, kan miris ya Pak. Betul. Yang mestinya ditolong. Nah, di situ terlihat bagaimana tanggung jawab manusia itu sudah mulai terkikis terhadap sesamanya gitu Mas. Oke, itu benar sekali ya, karena mungkin yang sekarang itu kurang kayak seperti zaman dulu ya, mungkin rasa empati sosialnya ya Bu ya tadi ya, orang ini dibantu dulu, ini diviralkan dulu gitu. Mungkin mau bantu juga dia takut kali ya, emang nggak enak gitu. Oke, tadi intinya jadi pentingnya mengintegrasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Tadi poinnya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama pendekatan secara holistik teman-teman, yang kedua integrasi ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga ialah keterkaitan dengan krisis global. Nah, ini poin 3 tersebut teman-teman bisa catat ya, dan bisa diambil poin-poinnya yang tadi Bu Juliana sudah sampaikan. Bu, lalu saya pengen bertanya kembali nih Bu, mengapa mendalami peran manusia ini dalam kehidupan dan tanggung jawab terhadap sesama dan alam sangat mendesak nih, terutama khususnya dalam konteks krisis sosial dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Kenapa Ibu? Betul. Jadi ini sangat perlu ya. Topik ini sangat perlu karena ini kebutuhan mendesak bagi kita. Meningkatnya krisis sosial dan lingkungan ya. Jadi saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan besar seperti misalnya perubahan iklim ya, polusi, kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Jika kita tidak segera memperkuat kesadaran diri dan penerapan tanggung jawab, dampak negatifnya akan semakin besar dan sulit untuk ditanggulangi atau diatasi. Jadi oleh karena itu, mendalami dan mengajarkan tanggung jawab manusia terhadap sesama dan juga terhadap alam menjadi sangat mendesak. Gitu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter generasi muda.
kalau tidak dari sekarang dibentuk karakter ini kapan lagi? Iya, betul. Gitu. Jadi generasi muda adalah agen perubahan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi memberikan pemahaman tentang peran mereka sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap sesama dan alam adalah langkah penting untuk membentuk karakter yang peduli terhadap nilai-nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi peran agama dalam pembentukan nilai moral, kita tahu sendiri ya Mas ya, bahwa agama itu khususnya dalam konteks ini, saya rasa semua agama mengajarkan tentang kebaikan ya. Betul. Jadi khususnya dalam ajaran Alkitab memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam diri manusia. Menyelami konsep tanggung jawab terhadap sesama dan alam yang diajarkan dalam Alkitab dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan, gitu Mas. Oke. Artinya dengan urgensi ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil listeners ya. Pertama mungkin meningkatnya krisis sosial dan lingkungan tadi ya Bu ya. Seperti tadi ya, saat ini banyak banget nih tantangan besar seperti perubahan iklim, ya tadi kemiskinan, ketidakadilan sosial dan lain-lain ya Bu ya. Nah selanjutnya juga ada pembentukan karakter dari generasi muda nih ya tadi ya. Karena mungkin kalau dari generasi mudanya udah bagus karakternya, akan bagus nanti ya untuk kedepannya ya. Nah yang terakhir, peran agama ini penting sekali ya. Peran agama dalam pembentukan nilai moral. Tadi ya Bu Juliana sudah sampaikan, dalam agama apapun pasti akan mengajarkan kebaikan ya Bu ya. Oke, jadi penting sekali ya peran agama di sini ya. Betul, sangat penting. Jadi apalagi sekarang kalau poin yang kedua tadi ya Mas ya, itu kan ada tentang generasi ya. Sekarang kan generasi beta ya, yang lahir tahun 2025 kan generasi beta. Kalau nggak salah 2024 apa 2023 ya, terakhir generasi alpha ya. Nah kan itu setiap 15 tahun kan berubah sifatnya. Sifatnya, karakternya. Nah kalau bukan dari agama atau dari pendidikan yang menyokong itu bahwa kita ini manusia harus bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan alam begitu. Jadi sangat penting sekali. Siap. Wah, makin menarik nih pembahasan kita pada siang hari ini ya listeners ya. Dan kita akan break sejenak nih Bu Juliana. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar kita di live YouTube atau bisa di Instagram kita di @radio.ut. Dan kemana-mana, stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Minum dulu. Oke, minum dulu. Tanggung jawab itu individual ya, tapi ya kayak ibu yang bilang yang awal, orang kecelakaan pertama orang ngeluarinnya handphone. Itu benar-benar definisi depan mata tuh kayak gitu, handphone yang dikeluarin, sedangkan orang ngegretak segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kecelakaan kan katanya sih nggak boleh sediakan sembarangan gitu-gitu kan Bu ya. Tapi kan mungkin bisa nolong apa gitu ya. Iya kali ya. Jadi kayak serba salah juga. Kenapa harus handphone juga dikeluarin? Apakah ini biar viral terus nanti pemerintah jadi apa gimana gitu saja? Kita kurang tahu konsepnya apa mungkin mereka itu ya. Karena beberapa hari minggu lalu itu kisah minggu lalu itu di lapangan terbang Pondok Cabe. Iya. Kenapa tuh? Karena ada kecelakaan. Dia jatuh. Masing-masing aja orang ya. Jadi yang nolong itu bukan mobil yang sebelum itu, tapi mobil motor yang kelima setelah lewat begitu baru ada yang nolongin. Itu kan miris ya, padahal saya udah jauh sekali lihat dia jatuh, lewat aja udah mungkin, atau mungkin terlalu buru-buru atau apa, jadi mungkin ada urusan yang mereka yang lewat itu ada urusan mendesak gitu ya. Bisa mengingatkan juga. Kalau mau tampil PPT-nya kasih lagu ya? Iya, mestinya tadi kasih ya. Kalau kasihkan bicara jadi lupa. Iya.
terlalu cepat gak Mas? Aman kok. Ngomongnya aman. Aman. Nggak terlalu terburu-buru kan? Enggak. Nanti kalau emang ini saya masih tahu gitu. Tapi benar ya, tadi aku agak sedikit repeat ulang lagi jadi biar kayak tadi bisa kita melebar dikit. Iya. Karena kalau terpaku teks banget nanti cepet habis teksnya. Iya cuma 13 saya Iya, makanya kayak tadi aku tanya lagi kan, kayak contohnya tuh tadi yang ya orang tuh udah nggak peduli sama lingkungan sosial. Contoh kan kayak tadi akhirnya Bu Juliana sampaikan, iya kayak contoh kecelakaan. Ntar aku gitu ya, aku gali-gali aja sesuai dengan ini. Karena slide-nya ternyata cuma 13 ya. Iya. Saya juga baru lihat. UT Radio, Open Education, Station for All. Halo listeners, kita lanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini bersama narasumber kita, Ibu Juliana Simangun-Sungsong, MTH MPD. Baik, Bu Juliana, kita lanjutkan kembali ya. Tadi Siap. Ibu sudah menjelaskan terkait peran manusia dalam kehidupan dan tanggung jawab terhadap sesama dan alam juga ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih Bu Juliana, Siap. terkait apa sih yang dimaksud dengan konsep manusia dalam Alkitab itu sendiri, Bu? Silakan. Jadi mohon maaf nih Mas Garsa nih, kan Gimana? kita beda agama ya Mas ya. Jadi dalam hal ini tentunya dalam Alkitab ya, manusia diciptakan Allah dengan tujuan yang mulia. Gitu. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang unik, berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi kalau dalam Alkitab itu ada 6 hari penciptaan. Hari nggak tahu kalau mungkin di Masnya ya. Jadi kalau hari pertama Allah menjadikan terang, kemudian hari kedua Allah menjadikan cakrawala, hari ketiga tumbuhan, hari keempat benda alam termasuk matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, planet ini diciptakan di hari keempat, kemudian di hari kelima binatang di darat dan binatang di air dan binatang di udara, kemudian di hari keenam itu ada binatang di darat dan manusia. Jadi manusia itu semacam mahkota ciptaan Allah. Gitu. Ketika Tuhan kalau menciptakan mulai dari hari pertama sampai hari kelima itu Tuhan hanya berfirman, Allah hanya berfirman, jadilah terang maka terang jadi, jadilah tumbuhan maka tumbuhan jadi, gitu. Bahkan jadilah bintang jadi, jadilah terang, jadilah matahari jadi, jadilah bumi, gitu. Hanya berfirman langsung jadi. Tapi berbeda dengan manusia. Jadi manusia ini di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menyaksikan UT Radio di sesi sebelum ini tentang Trinitas, nah di sini ditekankan bahwa baiklah kitanya ini di sini Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Allah mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan atau membuat gambar dan rupa kita, menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah, memiliki sifat-sifat yang mencerminkan Allah seperti kemampuan untuk berpikir, memilih dan bertindak dalam kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi itu nggak dikasih ke ciptaan yang lain, gitu. Ke binatang Tuhan nggak kasih berpikir, memilih, bertindak seperti manusia. Mungkin dikasih tapi hanya standarnya sedikit, hanya untuk makan supaya gimana caranya makan, kenyang, begitu kan kalau binatang ya. Tapi untuk manusia enggak. Ada diberikan Tuhan itu, diberikan Allah itu kemampuan untuk berpikir, memilih dan bertindak dalam kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu konsep manusia, Mas, dalam Alkitab. Oke, jadi artinya teman-teman ya, tadi konsep manusia dalam Alkitab tuh tadi sudah ada di Alkitab ya, di Kejadian 1
tadi ayat 26 ayat sampai 26 dan 27 27. tadi ya sudah dijelaskan hal-hal tersebut ya oleh Bu Juliana teman-teman. Selanjutnya menarik sekali nih Bu. Apa arti bahwa manusia adalah pembawa rupa dari gambaran Allah? Nah, gimana nih Bu? Iya, manusia adalah pembawa rupa dan gambar Allah, atau sering kita sebutnya dengan imago Dei, ya. Jadi konsep imago Dei berarti bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, gitu. Sama seperti yang tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu, Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya Allah. Gitu. Yang berarti manusia memiliki kemampuan untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya kasih, keadilan, dan kebenaran. Sebagai pembawa gambar Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kehendaknya di bumi dengan mencerminkan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan imago Dei. Jadi kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah itu. Kenapa orang-orang bisa mengasihi? Gitu. Kan tanpa diajarin juga dia, mungkin anak-anak yang baru lahir kan, dia pasti mengasihi ibunya walaupun belum diajarin. Kenapa? Karena kodrat itu sudah kodrat ilahi bahwa manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah, sehingga kita punya kasih kepada orang karena itu memang sifat Allah yang ada pada diri kita. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui bersama nih listeners ya, bahwa arti bahwa manusia adalah pembawa rupa dari gambaran Allah. Selanjutnya saya pengen bertanya kembali Bu, apa sih yang dimaksud dengan manusia berharga di hadapan Allah ini? Iya, jadi manusia itu, buat teman-teman semua yang menyaksikan saat ini ya, manusia itu berharga di mata Allah, berharga di hadapan Allah. Ada dalam kitab Matius 10 ayat 29 sampai 31, mungkin beberapa sudah tahu tentang firman Tuhan mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 duit? Namun tidak ada seekor pun daripadanya yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapamu. Yang maksudnya di sini adalah Allah. Dan kamu adalah lebih berharga daripada banyak burung pipit, gitu. Allah memperhatikan setiap individu dan kita adalah ciptaannya yang sangat berharga. Gitu. Hal ini mengingatkan kita akan nilai hidup kita dan tanggung jawab kita untuk menjaga hidup serta berbuat baik kepada sesama dan alam. Mas Garsa, tahu nggak jumlah rambutnya Mas Garsa? Nggak tahu, karena pasti banyak nih gitu. Walaupun rambut saya lagi tipis ya, mesti banyak, nggak bisa dihitung. Mesti banyak, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung oleh manusia. Tapi Allah bisa menghitung. Gitu. Allah bisa menghitung, bahkan sehelai rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi gak ada yang tidak sekehendak Tuhan. Makanya manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa, siapapun yang menyaksikan siaran ini, mungkin kalian merasa tidak berharga atau merasa paling down, sedang berada di bawah. Percayalah bahwa hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan mengasihimu. Gitu. Wah, betul sekali teman-teman ya, teman-teman listeners, siapapun itu ya, bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan ya, dengan Tuhan ya. Jadi jangan merasa kita ini merasa kecil atau merasa gimana ya, karena emang semua orang pasti berharga ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Bu Juliana, saya menarik sekali nih ya. Tadi kan sudah jelaskan nih konsep apa yang dimaksud dengan manusia berharga di hadapan Allah. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab manusia terhadap sesama menurut Alkitab itu sendiri? Ya, masuk ke intinya ya. Tanggung jawab manusia terhadap sesama itu menurut Alkitab, jadi tercermin dalam hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Di sana dikatakan bahwa Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini sebelum ke sini ada historinya. Seorang ahli Taurat atau pemuka agama bertanya, di Alkitab itu kan banyak hukum, bahkan ribuan hukum di Alkitab itu. Tapi hukum mana yang terutama? Nah ditanya ke Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar. Nah Tuhan Yesus mengajar, dengarkanlah Tuhan itu Esa. Jadi hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pengertianmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah ini kenapa tanggung jawab ini ada di pundak kita. Apalagi orang-orang Kristen ya.
mengasihi sesama, mengasihi orang lain yang di sekitar kita, yang utama maksudnya keluarga kita dulu ya, kita kasihi, kemudian ke orang lain lebih luas lagi mungkin dunia pertemanan, kemudian ke sekolah, ke semakin luas jangkauannya. Kita harus memikul beban ini di pundak kita, bahwa kita itu harus mengasihi. Tanggung jawab kita itu sebagai orang-orang benar, orang-orang Kristen, mengasihi. Jadi kita harus menjaga sesama kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu ya Mas. Jadi intinya sesama manusia ini harus saling mengasihi ya. Harus saling mengasihi, itu tanggung jawab kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri ya. Seperti diri sendiri, betul. Jadi di situ tumbuh rasa empati untuk orang lain. Iya, kalau kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Betul sekali ya. Oke. Lalu bagaimana nih Bu? Bagaimana cara mengatasi krisis tanggung jawab terhadap sesama di dunia saat ini? Karena kan sekarang orang itu kurang aware gitu, nggak ada tanggung jawabnya. Ya tadi ya seperti contoh yang tadi Bu Juliana sampaikan, ada kejadian kecelakaan mungkin ya di jalan, orang tuh udah nggak punya tanggung jawab untuk menolong atau apa, jadi kayak dibiarkan saja gitu. Nah, secara global nih bagaimana sih cara mengatasinya? Iya betul, jadi cara mengatasi krisis tanggung jawab terhadap sesama di dunia saat ini ya, yang sudah nyata-nyata ya, sebenarnya kita harus tahu dulu akarnya apa ini, kenapa gitu, apa yang menyebabkan krisis tanggung jawab hingga saat ini ya. Jadi itu karena egoisme ya. Kemudian selain egois, mementingkan diri sendiri, pasti semua orang punya kepentingan. Nggak ada orang yang nggak punya kepentingan sendiri. Tapi tidak di semua hal itu diterapkan gitu. Kemudian ketidakpedulian. Nah, ketidakpedulian ini sekarang semakin marak ya. Lalu ketidakadilan di mana-mana ya. Nah, untuk mengatasinya kita perlu meneladani Tuhan Yesus gitu, dalam memperlihatkan kasih kepada sesama. Jadi dimulai dari kita sendiri. Gak bisa kita paksa orang, namun kita sendiri enggak. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan, inilah bagaimana kita tahu apa itu kasih. Ia telah memberikan hidupnya bagi kita, ini hidupnya Tuhan Yesus bagi kita, maka kita pun wajib memberikan hidup kita bagi saudara-saudara kita. Dengan mencintai sesama dan berbuat baik, kita dapat mengatasi krisis ini dan menciptakan dunia yang lebih peduli. Gitu Mas. Jadi kalau meneladani Tuhan Yesus memberikan dirinya, nah kita juga bisa gitu menjadi contoh meneladani Tuhan Yesus dalam hal ini begitu. Oke. Jadi seperti itu ya Bu ya. Seperti tadi yang di ayat-ayat Alkitab yang sudah disampaikan ya teman-teman. Selanjutnya Bu Juliana, saya ingin bertanya kembali. Saya penasaran bagaimana sih cara meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam bertanggung jawab terhadap sesama ini. Tadi kan sudah dijelaskan untuk mengatasi krisis tanggung jawabnya nih. Kalau secara ini gimana meneladaninya? Iya, betul ya. Jadi sebenarnya cara meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam bertanggung jawab terhadap sesama ini, kita harus paham dulu bahwa Yesus adalah teladan sempurna dalam hal mengasihi sesama. Itu sempurna. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 kita diajarkan untuk memiliki sikap yang sama seperti Yesus, yang merendahkan diri, kan? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tetapi mencari kepentingan orang lain. Tapi itu susah, ya, berat sekali. Susah, berat itu. Pasti yang egois dulu, yang pertama mementingkan diri sendiri. Nah, dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita belajar untuk mengutamakan kesejahteraan sesama. Jadi melayani dengan rendah hati dan memberi dengan penuh kasih. Gitu. Oke, baik. Jadi kuncinya itu mengutamakan kesejahteraan sesama, melayani dengan rendah hati dan memberi penuh kasih ya Bu ya. Betul Pak. Oke teman-teman, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Dan kita akan break sejenak, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini bisa langsung di kolom komentar kita atau DM Instagram kita di @radio.ut. Kita akan break sejenak Bu ya, nanti kita akan bincang lebih dalam lagi ya Bu ya. Silakan. Jangan kemana-mana, stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Segmen 3 nanti kita masuk. Segmen 3. Saya nanya juga nggak cepetan kan? Pas kan? Enggak, pas. Tapi segmen 3 kayaknya lebih banyak ya. Iya, santai. Jadi masih banyak juga waktu. Masih banyak. 34 menit baru.
UT Radio, Open Education, Station for All. Halo listeners, balik lagi bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber kita pada siang hari ini Ibu Juliana Simangunsong, MTH MPD. Baik Bu Juliana, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Iya, siap Mas. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai tanggung jawab kita terhadap alam menurut Alkitab, teman-teman, dan juga sudah dijelaskan juga bagaimana kita bisa mengatasi krisis lingkungan global berdasarkan ajaran Alkitab. Selanjutnya saya ingin kembali bertanya ke Bu Juliana. Oke. Terkait ini Bu ya, saya pengen bertanya kembali Bu, apa saja tindakan praktis yang dapat kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sesama dan alam? Bisa jelaskan Ibu? Oke, jadi mungkin boleh dilihat slide-nya ya. Tindakan praktis yang dapat kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sesama dan alam. Di sini saya ada tuliskan 5, namun di luar ini masih banyak ya. Tindakan praktis. Yang pertama itu membantu orang yang membutuhkan. Tentu di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan. Pernah mungkin dalam hal sepele ya, di rumah, mungkin di dalam keluarga ketika ibu kita memasak, coba perhatikan anak-anaknya sibuk main HP. Iya. Main HP, mungkin main game. Kalau lagi belajar mungkin bisa masih oke ya. Tapi dia lebih asik dengan gadgetnya daripada melihat orang tuanya yang sedang bekerja atau sedang memasak. Nah, kalau kita ingin ada tindakan praktisnya, bantu mulai dari hal-hal kecil yang di sekitar kita, bantu. Misalnya kalau mama memasak ya kita cuci piring. Begitu. Itu hal yang pertama, membantu orang yang membutuhkan. Tidak harus pincang dulu, tidak harus kecelakaan dulu, tidak harus seperti itu baru membantu orang ya. Jadi diharapkan sih ada kepekaan ya. Kepekaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial banyak sekali ya. Misalnya di gereja ya, kalau kita mengadakan acara apa, mungkin ada santunan. Nah, kita bisa memberikan di sana, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mungkin ada yang menginginkan satu hal yang orang lain tidak punya, kita punya, kita bisa memberikan. Atau kalau kita punya 2 baju, yang lain gak punya baju, kalau kita punya 2, boleh kita kasih gitu. Jadi berpartisipasi dalam kegiatan sosial itu praktis ya. Atau tindakan praktis yang lainnya dalam kegiatan sosial ini, ketika ada pengamen atau pengemis, ya kasih aja berapa yang sebisa kita, jangan juga maksa ya. Namanya harus ikhlas. Kalau maksa itu bukan ikhlas namanya ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Tentu ini buat alam. Menjaga kebersihan lingkungan ini termasuk di dalamnya membuang sampah pada tempatnya. Ini masih menjadi PR besar, Mas Garsa. Karena ternyata di Indonesia itu, apalagi sungai-sungai, sampahnya banyak. Masih belum teratur. Belum teratur sampah itu. Kalau semua menerapkan membuang sampah pada tempatnya, saya rasa aman itu ikan-ikan di sungai ya. Atau ikan-ikan di laut itu. Ini sampah bertonton. Bahkan saya mungkin enggak, atau mungkin beberapa dari teman sudah tahu, ada satu sungai yang orang pasar membuang sampahnya ke sungai. Iya, betul. Nah, mungkin tahu juga ya. Sampai sungainya nggak bisa ngalir. Airnya nggak bisa ngalir karena sudah penuh dengan sampah. Coba semua yang di pasar itu, tapi nggak semua pasar ya, ada beberapa pasar juga yang sudah tertib pembuangan sampahnya ya. Dimulai dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, itu kecil sekali yang bisa kita lakukan. Tindakan praktis. Kalau misalnya nggak ada tempat sampah, udah bawa sampahnya, kantongin atau masukkan ke plastik, nanti ketemu tong sampah baru dibuang. Itu saya rasa penting kita menjaga alam kita ini. Kemudian mengurangi pemborosan sumber daya alam. Misalnya lampu ya. Kalau nggak penting matikan saja. Betul. Atau misal kalau kita tidur mungkin ada yang bisa tidur dalam gelap, ada yang nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya siang-siang hidupin lampu itu kan mubazir ya Pak ya. Kalau di terang lampu luar misalnya kan siang itu cahaya matahari sudah terlalu sangat cukup untuk menerangi halaman rumah gitu. Jadi kalau nggak perlu ya dimatikan, mengurangi pemborosan sumber daya alam. Kemudian di dalam Yakobus 2 ayat 14-17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini intinya semuanya tuh. Jadi yang berarti bahwa kita
harus mewujudkan kasih kita dalam tindakan nyata, tindakan yang salah satu yang keempat tadi misalnya, contoh-contoh kecil. Nah, selain itu kan tadi lebih banyak ke alam ya. Ini mungkin hanya tidak ada di dalam materi yang sudah saya kasih, tapi terbersit gitu. Ketika kita mendengarkan keluhan teman atau curcol ya, sering kita sebut dengan curcol, curahan hati apa itu ya. Ketika ada orang yang curhat sama kita menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya itu tindakan praktis sebagai peran dan tanggung jawab kita sebagai terhadap sesama dan terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan lupa ketika mereka curhat sama kita, jangan dibeberkan ke orang lain. Nah, itu masalahnya. Masalahnya sekarang rata-rata curhat dikasih tahu ke orang, jadinya bocor. Itu disitulah tanggung jawabnya hilang, Pak. Iya, betul. Tanggung jawabnya hilang ketika curahan hati teman diberitahu ke orang lain. Padahal katanya begini, ya nanti cukup sampai di kamu ya, iya sampai di kamu. Tahu di sini cukup sampai di kamu ya, iya. Nah ternyata udah ya. Semuanya tahu. Jangan gitu. bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Sampai muter lagi, sampai yang cerita denger lagi. Nah itu kan tanggung jawabnya di situ sudah hilang ya, begitu ya. Jadi sangat perlu sekali tanggung jawab ini dilakukan lagi, begitu Pak. Oke. Jadi artinya seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, selanjutnya saya bertanya kembali Bu Juliana. Bagaimana kita bisa mengatasi krisis lingkungan global berdasarkan ajaran Alkitab itu sendiri, Bu? Ya, betul ya. Selain itu juga tadi ada krisis global ya, lingkungan global. Jadi berdasarkan Alkitab di Kejadian 2 ayat 15, boleh ditayangkan mungkin slide-nya ya. Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi manusia itu diciptakan pertama kali di Taman Eden ya. Tuhan suruh untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi dan semua ciptaannya. Bukan hanya alam itu kan luas ya Mas ya. Di sekitar kita ini sudah alam. Pohon-pohon, binatang-binatang, udara, ya kan di beberapa kota udaranya kotor ya. Iya. Ada yang bersih-bersih banget ya. Itu padahal walaupun sudah dikasih trik apa ya, masih tetap kotor karena terlalu banyaknya kendaraan ya. Benar-benar. Itu kan masuk juga di situ krisis tanggung jawab terhadap alam itu Mas. Betul. Jadi dari Kejadian 2 ayat 15 ini, yuk kita usahakan dan kita pelihara lingkungan kita sendiri, lingkungan alam. Mengatasi krisis lingkungan global memerlukan langkah-langkah seperti mengurangi polusi, ya, kemudian mendukung pelestarian alam, lalu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Nah, selain itu juga Mas, coba saya lupa ya, ini peraturan pemerintah tahun berapa ada tentang satu pohon satu keluarga, satu rumah satu pohon gitu. Menanam satu pohon satu rumah, saya rasa kalau semuanya mau menanam pohon, itu bisa subur lagi, bisa hijau lagi. Sekarang kan maraknya pemanasan global ya. Betul, Ibu. Banyak pemanasan global itu kan terlalu banyaknya polusi udara, kemudian banyaknya rumah kaca ya. Boleh kita mungkin buat bangunan bagi arsitek-arsitek di sini ya, bikin bangunan yang ramah lingkungan begitu. Jadi saya rasa itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam dan juga menjaga sesama kita. Begitu caranya mengatasi krisis lingkungan global. Oke, jadi seperti itu ya cara mengatasi krisis lingkungan global berdasarkan ajaran Alkitab, teman-teman. Selanjutnya tadi kan kita sudah menanyakan mengatasi krisis lingkungan. Lalu apa tanggung jawab kita terhadap alam menurut Alkitab itu sendiri nih, Bu Juliana? Iya, jadi kita sebagai manusia ya, ciptaan yang paling berharga, yang paling unik nih, tanggung jawab kita terhadap alam menurut Alkitab itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya rasa mungkin kita sudah hafal itu ya. Allah berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi.
Jadi tanggung jawab ini adalah menjaga dan merawat alam ini dengan bijaksana, serta memastikan bahwa kita tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jadi kalau kita nggak bisa menangkap ikan di laut, terus kita makan apa kan gitu ya. Betul. Tuhan siapkan ikan-ikan di laut itu supaya kita makan, Betul. tetapi tidak dengan cara membom misalnya gitu kan, tidak cara dengan Pukat harimau, pukat apa gitu kan, itu sudah merusak ekosistem alam ya. Betul. Ya Pak ya. Jadi saya rasa memang taklukkan itu bukan berarti oh ini manusia rajanya, jadi semua binatang-binatang harus takluk kepada manusia, bukan begitu maksudnya. Tetapi menaklukkan di sini sama seperti raja yang bijaksana memerintah tanpa dengan kekerasan. Nah, gitu. Menarik sekali ya teman-teman ya. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama Bu Juliana terkait peran manusia dalam kehidupan, tanggung jawabnya terhadap sama alam, dan menurut Alkitab juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Juliana ya teman-teman. Lalu sebelum ini kita hampir 1 jam berbincang nih Bu. Wah, nggak terasa ya Pak mungkin ya. ada pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Lalu apa peran mahasiswa dalam kehidupan terkait tanggung jawab terhadap sesama dan alam nih Bu Juliana? Dan bagaimana sih mahasiswa itu dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali ya. Jadi karena ini konteksnya mahasiswa, jadi kita harus bawa ke mahasiswa ya. Jadi peran mahasiswa dalam kehidupan terkait dengan tanggung jawab terhadap sesama dan alam juga ya, sangat penting karena mereka adalah agen perubahan. Jadi mahasiswa adalah agen perubahan ya, yang memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Ini adalah pionir-pionir yang akan terjun ke masyarakat. Kalian mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, yang membawa tanggung jawab itu sendiri, menunjukkan tanggung jawab itu sendiri gitu. Lalu mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, jadi kuliah itu nggak hanya sekedar menggali ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral dan etika yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kalau semuanya tidak baik, nah kita juga akan terkena dampaknya begitu. Jadi mungkin boleh dikasih lihat di slide ya. Oke, bisa dilihat Nah, teman-teman di sini slide. ada beberapa tindakan konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Jangan melek kayak teknologi ya. Sekarang kan harus udah di Cina katanya sudah itu ya Mas ya. Apa tuh? Sudah 10G ya, sudah di Wah, launching iya, 10G ya. betul. Di Indonesia masih 5G. 5G betul. Sekarang udah 10. Handphone saya masih 4G. Orang lain sudah 10G ya, Iya, di negara sana sudah di atas 5G Bu. sudah 10G. Kita di Indonesia katanya baru launching 6G ya, Iya, masih betul. 6. 5G juga masih hanya Belum beberapa semua. kota-kota tertentu. Kota-kota tertentu belum bisa. Jadi selain kita melek teknologi, kita juga harus melek kesadaran sosial dan lingkungan kita. Itu. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di UT sendiri punya ya Mas ya kegiatan PKM ya, bahkan didanai oleh UT loh. Bagi teman-teman yang mungkin itu ingin melakukan pengabdian masyarakat didanai oleh UT, boleh ya, silakan mendaftar. Kemudian menerapkan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ini, etika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya terlalu orang jadul dibilang ya Mas ya, atau apa? Ketika lewat itu dari depan orang yang lebih tua agak kurang. Sekarang generasi cuek. Sekarang udah kayak cuek ya. ini, nggak ada lagi ininya, etikanya sudah mulai aduh gimana ya bilangnya. Apalagi padahal dia mahasiswa gitu ya. Yang namanya maha kan udah mengetahui semua begitu ya. Ternyata banyak mahasiswa yang etikanya zero gitu. Itu menjadi PR besar sih sebenarnya. Saya berharap sih mahasiswa UT nggak ada, walaupun daring online ya, tetap menjunjung etika ya, tetap punya etika. Makanya kita ajarkan tetap beretika lewat dari depan orang yang lebih tua. Kalau di Batak itu Mas ada ininya, tangannya harus ke bawah terus agak menunduk, lalu ucapkan permisi gitu. Nah itu ajaran Batak, tapi banyak ajaran-ajaran budaya-budaya daerah lain juga saya rasa begitu, karena Indonesia itu kan orang yang berbudaya ya. Tapi kalau dibawa ke Gen Z sekarang
generasi sekarang, waduh, itu susah, Agak sulit, kurang ya Bu agak ya. sulit ditemukan. Jadi saya berharap nih peran mahasiswa dalam kehidupan kita yang kedua itu melakukan kegiatan yang ketiga ya, menerapkan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Nah, ini juga nih orang-orang pintar bukan ilmunya tidak digunakan untuk kebaikan bersama. Yang ada sekarang banyak joki. Iya betul. Di UT sudah banyak yang diblokir ya, hati-hati nih joki-joki. Itu tidak baik ya. Maksudnya kalau kita menjoki memang mungkin baik buat diri kita sendiri, kita dapat duit ya, tapi itu nggak baik buat orang yang dijokiin. Mungkin itu jadi menghalangi temannya atau yang dijokiin itu untuk berkembang ilmunya. Jadi ilmu yang berkembang terus, temanmu ya udah stagnan. Yang menjoki selain hilang uang, hilang juga hilang juga ilmunya gitu. Jadi yang keempat, menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Gunakan untuk kebaikan bersama, saling mengajari sesama teman. Kalau ada teman yang kurang tahu, silakan diajarin. Kalau ada info-info yang kamu duluan lebih tahu, boleh di-share ke teman-teman yang sekiranya itu penting. Tetapi jangan menyebar hoax. Nah, yang sekarang banyak kan itu ya Mas ya. Hoax di mana-mana tuh ya. Beritanya sudah disalahgunakan. Sudah atau disalahgunakan. Ibu ya. Iya, dilebih-lebihkan. Aduh, itu bahaya. Ya, betul. Jadi orang-orang yang berilmu, mahasiswa itu menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Begitu. Kemudian yang kelima, peran mahasiswa berperan dalam meningkatkan keadilan sosial. Saya rasa di mana-mana ya, di seluruh Indonesia, di 40 ya Mas ya? Ya. UT ya. Pasti ada aksi-aksi sosial yang ada di daerah-daerah. Yuk sebagai mahasiswa ikut berpartisipasi dalam meningkatkan keadilan sosial. Jadi dengan melakukan tindakan-tindakan konkret tersebut, mahasiswa tidak hanya berkontribusi untuk kebaikan sesama ya, tetapi juga menjaga bumi yang menjadi tempat hidup kita semua. Jadi tanggung jawab kita ini sesuai dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi sesama dan dunia. Oke, baik. Jadi ya teman-teman ya, khusus teman-teman mahasiswa tadi ya, banyak sekali ya peran atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan tadi di kehidupan nyata ya Bu ya tadi ya. Betul. Tadi seperti tadi ya meningkatkan kegiatan sosial, lingkungan, juga ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu kita juga bisa menerapkan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah ilmu untuk kebaikan bersama dan meningkatkan keadilan sosial ya. Nah, itu artinya ilmu yang kita pakai ini bermanfaat untuk seluruh orang ya Bu ya. Betul, untuk dunia Mas. Baik. Wah, tak terasa nih hampir 1 jam kita berbincang ya Bu ya. Yeah. Dan ada salam-salam juga yang sedang menyaksikan dan juga ada pertanyaan nih. Mungkin bisa dijawab secara singkat nanti ya Bu Juliana ya. Silakan. Ada April Nelestari hadir dan menyimak. Selanjutnya juga ada Handok Koli. Terima kasih Handoko. Dan menyimak juga ya. Selanjutnya ada Bayu Aryawan juga hadir dan menyimak. Dan acara ini semakin toleransi dan bermanfaat bagi semua umat. Wah, keren sekali ya Bayu Aryawan. Dan izin Bayu Aryawan bertanya Bu ya, saya bacakan ya Bu ya. Izin bertanya bahwa apa saja kriteria membentuk ramah lingkungan dalam kenyataan spiritualitas yang sudah ada, dan apa saja faktor-faktor yang sudah terbangun pada pembangunan lingkungan. Silahkan Ibu dijawab secara singkat. Oke, terima kasih Mas Bayu buat pertanyaannya ya. Mas Bayu atau Pak Bayu ya? Iya betul. Jadi kriteria untuk membentuk ramah lingkungan dalam kenyataan spiritualitas ya yang sudah ada. Nah, kalau yang sudah ada itu sebenarnya di dalam Alkitab itu sudah banyak yang mengajarkan tentang bagaimana supaya kita itu ramah lingkungan ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar kita tetap ramah lingkungan, namun kriteria-kriteria yang dimaksud itu mungkin yang bisa saya paparkan. Yang pertama, otomatis kalau ramah lingkungan berhubungan dengan alam ya. Kriterianya itu peka terhadap lingkungan ya. Peka itu tapi sulit ya ditemukan kepekaan itu, karena banyak orang sekarang udah nggak peka, tapi kita belajar peka terhadap lingkungan. Maksudnya kalau tong sampahnya ada yang miring atau apa, kalau kita punya kepekaan kan otomatis langsung benerin gitu. Atau terbuka nggak ditutup-tutup. Nah, kriteria yang pertama itu kita peka
Kemudian yang kedua, action. Ada kriterianya, kriteria action. Maksudnya itu lakukan. Jangan hanya di teorinya aja. Di teori. Iya, betul. Kan mahasiswa banyak yang berteori ya, Mas ya. Dosen juga banyak sih yang berteori ya. Sulit emang kalau action ini, tindakan ini. Jadi kriteria yang kedua menurut saya itu action. Lakukan apa aja yang bisa kita lihat di dunia ini untuk misalnya membuang sampah pada tempatnya yang tadi itu action aja. Mulai dari kita. Selain action itu share itu maksudnya agar bisa ramah lingkungan. Kalau kita sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, sharing ke orang lain nih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu saya rasa simple ya, tetapi perlu kita share ke orang lain. Ilmu itu kita share, jangan ditahan sendiri gitu. Jadi mungkin 3 itu kalau kita lakukan bisa ramah lingkungan ya, Mas ya. Kalau faktor-faktor yang sudah terbangun, sebenarnya faktor-faktor ini sudah terbangun ya, sudah ada dari zaman nenek moyang untuk melakukan hal-hal tersebut, tetapi hilang di telan zaman, gitu, hilang di telan zaman seperti kerendahan hati. Itu kalau Alkitab itu faktor-faktor itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah terus-menerus belajar mengasihi. Nah itu faktor itu sudah ada dari sejak zaman dulu, namun hilang. Tapi kita bisa lagi untuk menggali faktor-faktor itu agar terus terjalin di antara kita, sehingga ada tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab ini, tanggung jawab terhadap sesama dan juga terhadap alam, itu dapat membuat alam di sekitar kita lebih baik, dan hubungan kita dengan sesama juga lebih baik. Seperti yang tadi kan, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Oke, baik Bu Juliana. Oke, semoga terjawab pertanyaannya ya. Semoga terjawab ya. Oke, Ibu, tak terasa hampir 1 jam kita berbincang dengan topik yang sangat menarik pada siang hari ini. Dan izinkan untuk diberi kesimpulan materi kita pada hari ini. Silakan Bu Juliana. Jadi kesimpulannya dalam materi kita hari ini, sebagai mahasiswa kita memiliki tanggung jawab besar terhadap sesama dan juga alam, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peningkatan kesadaran sosial dan lingkungan, keterlibatan dalam pengabdian masyarakat, serta penerapan prinsip etika yang diajarkan dalam agama, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan alam. Tanggung jawab ini selaras dengan tujuan Alkitab untuk mengasihi sesama dan menjaga ciptaan Tuhan yang menjadi landasan dalam membangun dunia yang lebih baik. Itu, Mas Garsa. Oke, baik, listeners. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai topik peran manusia dalam kehidupan, tanggung jawab manusia dan terhadap sesama dan alam pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, kode mata kuliah MKWU 4103. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Juliana Simangunsong, MTH MPD. Terima kasih Bu Juliana. Terima kasih Mas Garsa. Semoga hari ini banyak bermanfaat ya Bu ya untuk mahasiswa dan listeners yang sedang menyaksikan. Dan kami juga turut pula mengundang Anda mengikuti program-program kami lainnya dengan cara like dan subscribe akun YouTube UT TV, dan juga di follow Instagram kita di @radio.ut dan TikTok kita di radio.ut. Saya Garsa Fahrizal, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Nggak terasa ya? Deg-degannya nggak kayak Nggak kok. bulan lalu tuh deg-degannya. Nah, sekarang nggak, udah aman. Sekarang mungkin karena karena main bertiga kali ya.